Shalom, haleluya. Saudara kasih di dalam Tuhan, sungguh sukacita ya kita di dalam Tuhan. Indahnya kalau kita di dalam Tuhan. Saya percaya saudara kekasih di dalam Tuhan. Pas kita bersekutu di dalam Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan ada di hati kita. Amin, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sudah lewati masalah tantangan dalam hidup, terutama bangsa kita menghadapi virus COVID ini. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang engkau alami hari yang terlewati, saya perlu katakan, saya percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan pada hari ini saudara, orang banyak sekali mengalami tekanan, keadaan yang membuat satu. Ingat saudara, roh stres. Kenapa kan saya katakan roh stres? Saudara, kalau orang stres tidak pandang bulu, sekalipun dia pendeta, sekalian dia anak Tuhan, sekalian hamba Tuhan, orang percaya, agama apapun, ingat, roh amokfi stres itu bisa datang di dalam Anda dan semua orang percaya. Karena saudara kasih dalam Tuhan, keadaan yang menghimpit, tantangan yang begitu berat, asal yang begitu berat, orang akan dibuat stres. Saudara, kebenaran firman Tuhan diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Filipi 4 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Luar biasa. Kita tidak perlu lagi stres. Amin. Kita tidak perlu khawatir, karena firman Tuhan berkata di ayat ini, segala perkara dapat kutanggung. Haleluya. Tuhan Yesus yang menanggung perkara. Tuhan Yesus yang menanggung masalah engkau dan saya. Haleluya. Ayat ini berkata, segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan memberi kekuatan. Saudara, pada saat stres badai itu datang, kau harus percaya, segala perkara akan tanggung. Amin. Segala perkara, segala masalah, Tuhan yang memberi kekuatan. Haleluya. Hari ini saudara, apa menjadi masalah hidupmu? Apa menjadi tantangan hidupmu? Apakah engkau belum mendapatkan uang, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan sesuatu yang kau impikan? Ingat satu kata, pikiran itu adalah peperangan rohani. Pikiran itu peperangan. Saudara, kalau saudara tidak isi dengan firman, maka engkau tidak akan menang dalam peperangan itu. Haleluya. Makanya firman Tuhan bagaimana berkata, segala perkara ku dapat kutanggung di dalam Dia. Kita harus pegang pikiran ini, harus dikuasai firman. Kuasai hadirat Tuhan. Dan kita percaya beban yang berat kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, saya percaya segala masalah Tuhan tanggung dan Tuhan memberi kekuatan. Haleluya. Saudara, saya perlu katakan, memang beban itu kita taruh ke tangan Tuhan. Masalah itu kita berdoa. Ingat satu kata, jangan malas. Jangan kita tidak berbuat apa-apa. Kreatif, lakukan pekerjaan yang berguna. Saudara, kalau hari ini kau butuh, engkau tidak dapat sesuatu, engkau hadapi masalah, ingat, sabar artinya bukan berarti pasrah. Ingat, sabar bukan hanya menanti doang. Sabar adalah kita melakukan sesuatu yang di depan kita tidak bisa, untuk cari kreatif, cari solusi. Itulah. Saudara, ayat ini kalau hanya teori, ayat ini hanya sebagai impian, ayat ini hanya iman tanpa praktek, mati. Makanya saudara, saya katakan, saudara, ayatnya akan hidup pada saat itu engkau serahkan pada Tuhan. Engkau berdoa, engkau menyerahkan pada Tuhan. Engkau sabar dalam kesesakanmu, tapi tidak tinggal diam. Kedua, sabar tidak pasrah. Sabar itu pada saat kita hari ini datang di depan berat, masa berat, kita cari jalan keluar. Kreatif, lakukan sesuatu. Saudara, hari ini ada seorang bangkrut dalam usaha dalam apapun.
karena COVID ini. Tapi dia bukan diam sabar doang di rumah, bukan pasrah, tapi dia lakukan. Kalau usaha ini bangkrut, usaha ini tidak ada, dia berusaha dagang kecil-kecilan. Contohnya makanan atau yang lain. Itu jangan keluar. Atau yang lain ya. Itulah kita berusaha. Dan kedua saudara, ayat firman Tuhan. Iblis kita harus thinking roh. Yang tadi saya katakan roh stres. Yang kedua, ya kan, kita harus sadar saudara bahwa roh murtad. Kenapa Pak Pendeta dikatakan roh murtad yang terjadi? Ingat saudara, di akhir-akhir zaman ini orang dibuat jadi murtad. Karena satu, kan saya katakan, keadaannya membuat orang bisa tidak percaya kepada Tuhan. Benar saudara, banyak anak Tuhan, Tuhan Yesus jamah sakit saya, Tuhan belum jawab, meninggal. Tuhan, saya belum bayar listrik, saya belum bayar anak sekolah, saya belum bayar kuliah, saya belum bayar angsuran motor, saya belum bayar angsuran kos rumah. Orang jadi stres, berdoa jungkir balik, kenapa Tuhan belum jawab? Ini sudah dekat Tuhan, pertolongan belum ada. Kalau engkau tidak kuat di dalam Tuhan, kau bisa berpaling. Mana mujizat Tuhan, mana kuasa Tuhan. Banyak anak Tuhan begitu. Akhirnya kepercayaan kita kepada Tuhan jadi tipis. Runtuh hati kita di hadapan Tuhan. Masa iya Tuhan masih memberi pertolongan? Maka hati-hati saudara. Di akhir zaman ini, iblis memberi kita ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Hati-hati, saudara tidak percaya, apalagi engkau menyangkal sesuatu, mana Tuhan tolong. Berarti roh murtad itu sudah ada dikit di hatimu. Bukan murtad kau lakukan, tidak percaya, kau tinggalkan Tuhan, kau masuk dengan kepercayaan. Tidak, sedikit engkau tidak percaya Tuhan, itu sudah ragi kecil engkau murtad sebenarnya. Nah, di ayat ini, sebab ya, di ayat Matius 24 ayat 10, saya katakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan mereka saling membenci. Di Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang murtad di akhir zaman ini, banyak sekali. Maka saudara, ini pegangan buat saudara. Dan saudara, saya buka lagi Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Saya ulangi, Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Sebab segalanya di dalam Allah nyata, yang bertolak dengan iman, memimpin kepada iman, seperti yang tertulis. Seperti yang tertulis, orang benar hidup dengan iman. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus tebal kuat iman. Satu ketika saudara, kita jangan taruh manja dengan keadaan. Pada saat kita sulit, kita teriak saudara, tolong dong. Kita teriak kepada rekan-rekan atau siapapun yang engkau berkata bisa menolong saya. Sebenarnya saudara, engkau harus proses di dalam Tuhan. Amin. Engkau harus rasakan. Saya harus mencari dengan iman saya kepada Tuhan. Saya mencari iman saya. Saya rindukan iman saya yang ada. Tuhan hadir. Tuhan jawab. Tuhan nyatakan mujizat. Saudara, saya percaya kalau imanmu kuat, engkau tidak akan jadi murtad. Kalau imanmu kuat, engkau tidak akan bimbang. Kalau imanmu kuat, engkau tidak akan stres. Seperti tadi, poin pertama. Kalau imanmu kuat, masalah yang berat, yang menghimpit pikiranmu, menghimpit bebanmu, engkau taruh di tangan Tuhan. Kau percaya, saya menanggung beban bersama Yesus. Saudara, saya katakan, kita mengikut Tuhan hanya memikirkan enaknya, berkatnya, jawaban doa yang gampang. Ingat, Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia memikul salib. Yesus mati di kayu salib, dia memikul salib. Apa enak
memikul salib, dicambuk, menderita, bebannya begitu berat, tapi dia melangkah sampai ke Bukit Golgota. Saudara, hari ini engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, itu belum seberapa. Amin. Engkau belum seberapa. Engkau apalagi berkata, baru tantangan masalah yang kau hadapi, keadaan COVID ini, engkau bisa menjadi stres, engkau menjadi murtad, orang bodoh sesungguhnya, orang tolol. Saya katakan, keimananmu cetek, keimananmu tidak ada arti di hadapan Tuhan. Mari saudara, kalau engkau percaya, bangun imanmu seperti ini. Orang yang benar hidup oleh iman. Dia bergumul, dia atasi dengan Tuhan, dia maju dengan Tuhan. Sekalipun air mata, sekalipun dia berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Justru dari kelemahan itu, urapan Tuhan hadir. Kelemahanmu itu di hadapan Tuhan, Tuhan hadir. Kesusahanmu yang kau rasa itu berat, engkau cari Tuhan, Tuhan hadir. Saudara, hadirat Tuhan tidak bisa dijual beli. Hadirat Tuhan tidak bisa direkayasa. Hadirat Tuhan tidak bisa dibohongin dengan sikap tingkah laku kita. Hadirat Tuhan bisa hadir pada saat kita buka hati di hadapan Tuhan. Mujizat, damai sejahtera terjadi. Saya katakan, wakil saya berkata, Pak Gembala, bagaimana jemaat susah, kita harus kasih sembako karena gereja-gereja lain udah pakai sembako, dan semua orang kita lihat di media, orang bagi makanan di pinggir jalan. Mana kita action? Saya berkata, jangan manjakan jemaat atau orang percaya dengan sesuatu yang nyaman. Biar susah dulu, menderita dulu, mikul salib di dalam Tuhan. Saya percaya orang yang memikul salib di dalam Tuhan, pasti pada akhirnya mujizat itu terjadi. Amin. Mujizat Tuhan terjadi. Saya berkata, uang kas kita kecil, Pak. Kalau kasih tidak mencukupi, Pak, bagaimana donatur minta? Tidak usah minta donatur. Dalam kondisi gini, kita akan memalukan. Saya berdoa, kalau ada uang kas 1 juta, keluarkan. Saya berdoa, mujizat Tuhan pasti terjadi. Bagi orang percaya pasti terjadi. Akhirnya saudara, mujizat benar terjadi. Saya ditelepon oleh sahabat saya, dan juga hambanya juga ditelepon. Akhirnya bala bantuan datang, sembako senilai 1 sembako 250.000. Haleluya, dikirimkannya. Haleluya, luar biasa dikirimkannya. Dan akhirnya saudara, apa terjadi? Jemaat yang ada semua hampir dapat kebagian. Haleluya. Saya berkata, itulah Tuhan ajaib. Dan saya tidak kuat, dan saya percaya kuasa Tuhan terjadi. Amin. Mujizat itu terjadi. Saudara, janganlah kita murtad karena keadaan. Amin. Tetap berkata, aku kuat bersama Tuhan. Dan ketiga saudara, Tuhan juga, kita diberi Tuhan apa? 1, penyesuaian dalam kehidupan, kemampuan. Kadang-kadang kita tidak mau. Dengan energi yang ada, orang bisa menyesuaikan. Manusia itu diciptakan Tuhan, dimanapun manusia itu berada, dia bisa menyesuaikan. Saudara, hari-hari ini kau hidup nyaman, betul? Hari-hari ini kau hidup enak kemarin. Uang gampang, segalanya gampang. Engkau bisa menyesuaikan. Dengan harga mungkin kau dapat sesuatu. Misalnya engkau dapat uang, keluarga biasa 3 juta, 2 juta, 1 juta. Tapi dalam keadaan ini hilang separuh. Hari ini kita belajar menyesuaikan. Kita sesuaikan, adaptasi. Saudara, saya berkata, ada pemulung, saya kenal. Saudara, sahabat saya, karena sulit keadaan, dia bertahan
3 tahun jadi pemulung. Mungkin saya lebih dari 3 tahun, saya pikir. Sejak dari seluruh sekolah pendidikan umum, dia keadaan sulit karena dia sebatang kara. Dia anak yatim, hanya di pemulung dorong gerobak. Saya temui dia, saya nyapa. Dia nyaman loh, maaf, dia nyaman tidur di gerobak. Dia nyaman tidur di pinggir got. Saya datang, saya temui. Saya datang, saya katakan, kenapa? Ini kan banyak nyamuk. Oh, saya sudah terbiasa. Ada autan, saya oles. Dia nyanyak, loh, kamu tidur di mana? Di dalam gerobak. Saya tutup nih, pakai apa? Supaya nggak banyak nyamuk. Dia nyenyak tidur, sukacita. Agama Katolik. Wah, saya luar biasa katakan. Hebat. Dia bisa bertahan hidup 5 tahun jadi dorong gerobak. Pemulung ambil barang-barang. Saudara, hari ini Tuhan tidak membuat kita digembel atau miskin. Tetapi hari ini Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya kita bisa menyesuaikan hidup kita. Ayat yang terakhir berkata, ya kan? Roma 8 ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup, damai, sejahtera. Yang ketiga, saudara, jangan kita turutin keinginan daging. Amin. Keinginan daging berkata sini adalah maut. Saudara, hidup kita selalu keinginan daging, betul? Kedagingan kita harus nyaman. Kalau menderita, kalau kena keringat di dalam keadaan, aduh, kok menderita hidup, jangan. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Saudara, kalau engkau rasa lapar, biasa makan saat banyak, hari ini makan sedikit. Saya masih lapar. Katakan Yesus baik. Amin. Yesus baik. Biarin kedagingan kita makin lama makin menghilang. Tetapi di ayat sini berkata, tetapi keinginan roh hidup, damai, sejahtera. Saudara, luar biasa. Yang harus kita besarkan roh yang ada. Rohani engkau. Power, saudara, firman Tuhan. Saudara berdoa, saudara lakukan. Engkau menyembah roh, engkau berbahasa roh, engkau minta hadirat Tuhan turun. Ingat saudara, hari itu yang engkau tidak damai sejahtera, kau kekurangan makan, engkau tidak damai sejahtera, engkau belum bayar ini bayar itu, engkau tidak damai sejahtera, keadaanmu makin sulit. Tetapi ada roh damai sejahtera, itu Roh Kudus hadir. Engkau tetap berkata, praise the Lord, thank you Jesus. Keadaan susah, Roh Kudus menghibur hatiku. Keadaan susah, Juru Selamat ada di hatiku. Aku tidak bimbang. Meskipun keadaan dunia, kanan kiri, anak, istri, tetangga mencemooh, tapi Roh Allah damai sejahtera ada di hati. Ingat saudara, iblis akan ambil damai sejahteramu kalau engkau nggak di dalam Tuhan. Amin. Iblis akan ambil damai sejahtera kita kalau kita stres. Iblis akan ambil damai sejahteranya kalau engkau murtad atau engkau menyangkal, engkau tidak percaya lagi pada Tuhan. Ini penting. Penting. Hari ini saudara, saya berkata sebagai hamba Tuhan, mari saudara dan saya, kalau engkau percaya Yesus, engkau percaya Tuhan itu Allah yang hidup, mari saudara dan saya kita praktekkan, kita lakukan. Masih ada mujizat buat saudara dan saya. Masih ada pertolongan Tuhan. Masih ada pembelaan Tuhan terhadap kita yang mengasihi Dia. Amin. Masih ada satu hal pada saat kita lemah, kekuatan Allah terjadi. Hari ini saudara, jangan bimbang dan ragu. Masuk dalam satu dimensi kegerakan Allah. Masuk dalam kuasa Allah. Masuk dalam mujizat Allah. Masuk dalam proses Allah. Masuk dalam masa sukar ini. Sehingga engkau lulus dalam pemurnian Allah. Di dalam pengkudusan Tuhan. Dalam penampian Tuhan. Maka saudara akan menang, kemuliaan Allah akan menyertai engkau. Engkau melangkah. Amin. Hari ini
saudara dan saya belum selesai. Masa sukar ini akan kita lewatin lebih dahsyat. Tetapi kita dibungkus oleh Roh Kudus hidup kita. Ada damai sejahtera, dikatakan hidup dalam roh damai sejahtera. Ada kuasa yang mengikuti kita. Sekalipun apapun badai kita, Roh yang kudus itu, kuasa Allah membungkus kita. Tetap ada sukacita yang terpancar dalam hidup kita. Amin. Ada sukacita. Orang berkata, Blur, apa kabar? Shalom. Orang berkata, engkau tetap sukacita ya? Dia tidak tahu sukacita itu datang dari Tuhan. Sekalipun dia punya dompet kosong, haleluya. Sekali beban dia berat, sekali pergumulan dia berat. Kenapa Blur sukacita? Karena ada Yesus di hatiku. Ada kekuatan Allah yang ada. Ingat saudara, kalau kita ada kekuatan Allah, kita berpegang kepada Allah, damai sejahtera itu ada. Tapi kepada saat kita bimbang dan ragu, engkau jangan berpegang pada iblis, berhala yang lain. Kenapa? Saya percaya seharusnya anak Tuhan itu penuh dengan sukacita. Seharusnya anak Tuhan makin tekanan berat, makin susah, makin terhimpit, makin menderita. Di situ harusnya kuasa Tuhan bekerja di orang imannya yang luar biasa. Karena apa? Dia akan menjadi saksi Allah, mendatangkan mujizat Tuhan lewat hidup dia. Orang bisa bersaksi, Tuhan saya sulit, Tuhan bikin mujizat, kesaksian yang luar biasa. Mau ambil bagian? Mau ikut kegerakan Allah? Saatnya. Saudara saya hari ini, amin. Saudara, saya percaya, saya katakan, kita orang Kristen tidak akan mati kelaparan. Ada orang Kristen mati kelaparan? Belum temukan. Mati kelaparan tidak ada. Burung-burung Tuhan piara. Rumput-rumput Tuhan piara. Dia hidup tanpa diberi pupuk. Dia bertumbuh. Masa kita orang percaya Tuhan tidak bela, Tuhan tidak tolong? Mari saudara, jangan bimbang dan ragu. Amin. Nyatakan dalam hidupmu. Katakan, saya tidak perlu stres lagi. Saya tidak akan murtad atau menyangkal atau mengeluarkan kata yang negatif di hadapan Tuhan. Tidak perlu lagi. Apalagi mengeluh kehadap kanan kiri, keluarga, segalanya. Tidak perlu. Pacu dengan iman.